Pemirsa, diduga ketahuan mencuri ikan teri. Seorang bocah laki-laki di Medan, Sumatera Utara disiram bensin oleh tetangganya hingga terbakar. Korban kini dirawat intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Medan akibat menderita luka bakar 50%. Anak laki-laki berusia 14 tahun ini menjalani perawatan intensif akibat luka bakar 50% yang dialaminya di Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan, Medan, Sumatera Utara. Luka bakar yang diderita korban berawal saat ia diduga ketahuan mencuri 1 kg ikan teri di rumah tetangganya. Kesal terhadap ulah bocah, sang tetangga pun membawanya ke kamar mandi dan menyiramkan bensin ke sekujur tubuh anak itu. Lantaran tidak tahan, anak itu pun berontak lalu kabur. Nahas saat kabur, ia melewati kompor yang tengah menyala. Sontak, api kompor itu pun langsung menyambar tubuh korban yang dilumuri bensin. Pelaku penyiraman dan anaknya juga ikut terbakar saat berusaha menolong korban. Perkara ini dalam penyidikan aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Belawan. Pihak Polri yang sudah menerima laporan langsung menuju Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dengan niat untuk mengamankan pelaku. Nah, karena oleh dokter berpendapat karena terlapor juga hendak dioperasi saat itu, sehingga kami mengurungkan niat untuk melakukan penangkapan dan masih dilakukan pengobatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Astagfirullahaladzim, miris sekali melihat kejadian ini. Walau kita tidak membenarkan tindakan pencurian, tapi setidaknya bisa lebih bijaksana dalam menghukum, apalagi pelakunya adalah anak-anak. Ustaz, lagi-lagi kehidupan berumah tangga kita ini terusik, di mana ada tetangga yang mencuri 1 kg ikan teri yang mungkin saja ia sangat membutuhkan untuk menyambung hidup. Lalu tindakan yang mungkin kelewatan batas dilakukan oleh si pemilik ikan teri itu. Bagaimana menurut Ustaz terkait hal ini? Ya, tentu ini tindakan yang tidak bisa dibenarkan ya, baik secara akal sehat maupun secara agama ya. Lebih-lebih ini sesama tetangga yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW kita temukan banyak sekali tuntunan. Di dalam Al-Quran misalnya agar mereka dalam kehidupan bertetangga itu hendaknya dibangun atas dasar prinsip ihsan, harus berbuat baik ya sesama tetangga. Bahkan Rasulullah SAW itu selalu berulang kali mengingatkan, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Jangan sampai kamu tidur dalam keadaan nyenyak sementara tetanggamu itu mengerang kesakitan tidak bisa tidur karena lapar. Jangan sampai itu terjadi. Nah, sedemikian pentingnya penekanan ya, agar hubungan hidup bertetangga itu dibangun atas dasar ihsan, atas dasar kebaikan, saling tolong menolong, saling memperhatikan ya. Boleh jadi anak kecil tadi itu mencuri, mengambil tanpa izin ya ikan teri tetangganya karena sangat membutuhkan. Nah, oleh karenanya ketika dihukum dengan cara seperti itu, ini tentu sangat berlebihan ya, sangat berlebihan sekali. Walaupun sekali lagi betul tadi kata Mas Dani, kita tidak bisa membenarkan pencurian itu, tetapi cara menghukumnya itu tidak dibenarkan. Lebih-lebih terhadap anak di bawah usia ya, anak di bawah umur ya, anak kecil yang semestinya kita harus Kita harus menaruh kasih sayang. Kita harus menaruh kasih sayang. Kita harus mendidiknya, kita harus memberikan perhatian yang tinggi ya. Sebab kita lihat Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat pengasih, sangat penyayang kepada anak-anak kecil itu. Dalam satu hadis dikatakan, kana Rasulullah SAW arhaman nas bisibyan. Orang yang paling kasih sayang terhadap anak-anak kecil itu. Nabi tidak memarahi itu anak cucunya, naik ke punggungnya ketika beliau sedang sholat, mengganggu kekhusyuannya dan lain sebagainya. Nabi tidak marahi. Apalagi sampai memukul. Ini masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak ya. Yang saya kira dalam hukum positif maupun hukum agama tidak dibenarkan sama sekali. Ya Ustaz, lalu bagaimana Islam berbicara terkait hukuman khususnya kepada seorang anak yang lebih efektif? Karena kita tahu kan Nabi pernah
berujar kalau anak usia 9 tahun jika tidak sholat saja sudah boleh diberikan hukuman berupa hukuman pukulan ringan. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, hukum Indonesia ini kan menganggap usia 17 tahun ke bawah itu masih anak-anak, padahal perbuatannya pun sudah cukup berat. Lalu di usia berapa sih sebenarnya Islam itu memandang orang ini masih anak-anak atau orang ini sudah bisa diberikan hukuman dewasa, Ustaz? Ya, hadis yang Mas Dhani kutip tadi itu memang benar adanya ya. Wadribuhum wahum auladu ashri. Jadi muru auladakum bis-salat, umur 7 tahun, kalau 10 tahun dia belum juga, pukullah. Nah, bagaimana kita memaknai kata pukul di sini ya? Yang pertama, pukul itu jangan dimaknai dengan kekerasan, dengan pukulan yang keras ya. Itu pukulannya itu harus ghairu mubarrih, tidak boleh yang menyakitkan, tidak boleh yang membekas, tidak boleh yang melukai. Itu kira-kira gambarannya kalau dulu itu pakai siwak kecil saja begitu. Ada ulama yang berkata bahwa walaupun di situ dimaknai pukullah, tetapi pukulan itu sebenarnya bukan satu cara yang baik ya. Karena apa? Karena pukulan itu akan menimbulkan mafsadah, bahaya. Nah, maka mereka berkata, kalau sekiranya pukulan itu tidak akan mengubah sikap dan perilaku anak, ya, sehingga harus dipukul yang menyakitkan, maka pukulan itu tidak boleh dilakukan. Sekiranya tidak akan merubah sikap dan perilaku anak. Jadi sangat dibatasi sekali pukulan itu, dan dengan catatan itu juga tidak boleh yang melukai, menyakiti, bahkan sampai membekas, memar-memar dan lain sebagainya. Itu mungkin cukup dimarahi saja. Tidak perlu sampai pukulan secara fisik yang melukai ya. Ini bagaimana kita memahami hadis tersebut ya, supaya tidak bertentangan dengan kita punya undang-undang kekerasan terhadap anak itu. Nah, bagaimana kita memperlakukan anak? Itu sebenarnya ya ketika dikatakan di bawah umur itu, kalau anak itu belum mumayyiz, ya, belum akil balik. Kalau dia sudah akil balik, dia terkena mukallaf namanya. Dia terkena hukum-hukum agama. Ya, dan itu sudah pertanggungjawabannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berhak untuk dikenakan hukum-hukum agama ya. Kalau belum mumayyiz, belum akil balik, nah disitulah tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, supaya dia terdidik dengan cara-cara yang baik ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak penjelasannya. Kita beralih ke informasi berikutnya.